Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mdarpa Armanda dengan NIM C0C019009. Kali ini saya akan mempresentasikan yaitu mata kuliah akuntansi perpajakan mengenai konsep dan pencatatan dari kewajiban jangka panjang dan ekuitas. Yaitu yang pertama, klasifikasi kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang yaitu kewajiban yang tidak lancar adalah utang yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun buku. Kewajiban tidak lancar mencakup utang hipotek dan utang obligasi. Yaitu yang pertama ada utang hipotek, pada umumnya hampir sama dengan obligasi, tetapi utang hipotek memiliki agio maupun diskonto. Pinjaman hipotek terutama untuk pembelian tanah dan bangunan umumnya merupakan pinjaman dengan beban bunga tetap dan ditutup pada waktu yang lama. Lalu utang obligasi adalah janji tertulis untuk membayar bunga secara periodik dan sejumlah nominal yang pada tanggal jatuh tempo. Pada obligasi dapat terjadi adanya agio atau premium dan juga disagio atau diskon. Yang kedua ada pencatatan PPh pasal 4 ayat 2 atas utang obligasi. Obligasi adalah surat utang dan surat utang negara yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan. Surat utang negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya, yang terdiri atas surat perbendaharaan negara dan obligasi negara. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh, wajib pajak berupa bunga obligasi dikenai pemotongan pajak penghasilan yang bersifat final. Ketentuan di atas tidak berlaku dalam hal penerima penghasilan berupa bunga obligasi adalah itu yang pertama, wajib pajak dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 ayat 3 huruf H Undang-Undang PPH, dan wajib pajak bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. Dan yang terakhir, penghasilan berupa bunga obligasi yang diterima dan atau diperoleh wajib pajak bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negara di Indonesia. Yang ketiga, pencatatan PPh pasal 4 ayat 2 atas penjualan saham. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dipungut pajak penghasilan yang bersifat final tarif, yaitu yang pertama, besarnya pajak penghasilan adalah 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan. Lalu yang kedua, pemilik saham pendiri dikenakan tambahan pajak penghasilan sebesar 0,5% dari nilai saham perusahaan pada saat penutupan bursa di akhir tahun 1996. Penyelenggara bursa efek wajib memungut pajak penghasilan setiap transaksi penjualan saham di bursa efek. Itulah hasil presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.